Saudara mungkin sudah sering mendengar firman Tuhan yang berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat." Dan itu ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini sedemikian penuh makna bagi kita. Ketika kita hidup pada zaman sekarang ini, di mana mulut dan bibir manusia itu sudah tidak lagi punya rem, dan juga hatinya juga tidak takut membohongi orang lain, memalsukan sebuah informasi, dan lain sebagainya, maka firman ini menjadi sedemikian relevan dalam hidup kita. Bukankah kita juga sudah membaca firman Tuhan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Namun saudaraku, lidah kita masih sering sekali menyampaikan hal-hal yang bukan merupakan kebenaran. Mari kita belajar sebagai orang percaya untuk tidak terus-menerus terjebak dalam kehidupan yang penuh kepalsuan dan kebohongan. Dari ayat ini tadi kita mengerti bahwa dusta adalah pekerjaan si jahat yang menggunakan kita, yang memakai kita. Ini hal yang pertama. Dusta apabila kita terus-menerus menghidupinya, berarti si jahat hidup dalam diri kita. Ya, ini sangat-sangat fundamental. Jadi kalau saudara suka berbohong, suka berdusta, si jahat masih menguasai saudara. Dia masih hidup di dalam diri saudara. Karena Alkitab berkata, kalau kita tidak berkata yang sebenarnya, itu datang dari si jahat. Berarti si jahatnya ada di dalam diri kita, lalu dia menggunakan mulut kita mengatakan kebohongan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dusta itu adalah sebuah kejijikan di mata Tuhan. Ya. Ingat tadi yang pertama, ketika kita tidak mengatakan kebenaran, maka kita berdusta. Dan dusta itu menunjukkan si jahat ada dalam diri kita. Walaupun kitab Keluaran 20 ayat 16 sudah berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Yang kedua, kebohongan ataupun dusta itu kejijikan di mata Tuhan. Mazmur 5 ayat yang ke-7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan membinasakan, dan bagi dia itu adalah sebuah kejijikan. Bagaimana kita akan diberkati oleh Tuhan kalau Tuhan merasa kita jijik? Sebab dusta itu berarti kecemaran, saudaraku. Dan itu tidak menolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Padahal hanya orang yang hidup kudus yang akan melihat Tuhan, yang bergaul intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, penting kita memiliki rem di dalam diri kita. Daripada berdusta, lebih bagus tidak usah berbicara. Dan daripada berdusta, lebih bagus hadapi resikonya, konsekuensinya. Yang penting, berkatakan yang benar. Yang ketiga, saudaraku, di dalam Amsal 19 ayat yang kelima, dan nanti saya lanjutkan dengan Yehezekiel 13 ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Yehezekiel 13 ayat 9. Begitu seseorang berbohong, maka Tuhan pun akan menjadi lawannya. Saudara lihat baik-baik. Yang pertama tadi, dusta adalah indikasi si jahat masih berkuasa dalam diri kita. Yang kedua, dusta atau kebohongan adalah kejijikan di mata Tuhan. Dan yang ketiga,
Orang yang dusta, orang yang bohong, dilawan oleh Tuhan. Dilengkapi pula di dalam Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Tuhan memberikan hukuman. Tuhan melawan orang yang berdusta. Kalau Allah menjadi lawan kita, adakah jalan kita diselamatkan? Kalau Allah menjadi lawan kita, Dia sang pemilik segala sesuatu, adakah jalan kita diberkati? Dan itu semuanya gara-gara dusta, gara-gara bohong. Ini sudah menjadi lifestyle, gaya hidup, yang kadang-kadang kita sudah acuh tak acuh. Yang penting ngomong saja, yang penting saya tidak ditekan, yang penting saya selamat dari hujatan dan lain sebagainya. Dusta nggak apa-apa, yang penting saya dapat untung. Bohong nggak apa-apa, tipu sana tipu sini sedikit nggak apa-apa. Saya mau katakan kepada saudara, itu tandanya si jahat masih hidup di dalammu. Itu adalah kejijikan di mata Tuhan, dan engkau akan dilawan oleh Tuhan. Ayo belajar menguasai lidah dan bibir kita, supaya Tuhan memberikan kita kehidupan yang Dia janjikan. Tuhan Yesus memberkati.